Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini dia saya kembali lagi bersama saya di channel beramal.com. Kali ini kita akan melanjutkan seri lanjutan kita mengenai pembelajaran di Kode Unitar 3. Kita buka kembali aplikasi kita, kemudian text editor kita. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjutkan untuk proses data. Kemarin kita sudah mendesain datanya dengan nama controller penduduk. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan nonton di playlist video ini. Nah, ini tampilannya. Tapi problemnya teman-teman, ketika kita mengakses latihan C3, maka yang akan muncul ialah meta defaultnya atau control defaultnya teman-teman. Nah, untuk supaya dia langsung menuju pada controller penduduk, kita harus mengaturnya pada konfigurasi berikut. Buka kembali text editornya teman-teman. Silakan menuju folder config, kemudian pilih routes. Nah, di sini ada di paling bawah, teman-teman scroll, ada default controller. Ubah menjadi penduduk. Oke, sekarang di save. Lalu langsung aja latihan C3. Nah, maka tampilannya akan langsung menuju ke controller penduduk teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, seri kita kali ini ialah teman-teman membuat bagaimana nama penduduk, jenis kelamin, status pekerjaan ini. Ketika kita klik simpan data, maka akan masuk ke dalam database. Pertama-tama silakan aktifkan exam pp-nya. Di sini saya sudah mengaktifkan. Bagi yang teman-teman versi Windows itu sama saja, silakan diaktifkan untuk MySQL database-nya. Kemudian silakan ketikkan localhost php-admin atau localhost saja boleh. Nah, nanti akan muncul php-myadmin. Oke, ini sedikit lama ya. Nah, oke. Kita akan buat sebuah database baru. Kita tunggu, prosesnya lumayan. Nah, kemudian kita buat di sini namanya DB penduduk. Kemudian klik buat. Dan juga kita akan membuat tabel dengan nama tabel TBL penduduk. Nah, kita lihat kolomnya di sini. Pertama nama, jenis kelamin, status pekerjaan. Ada 4 ya. Jadi kita buat aja 5. Yaitu sebagai ID-nya nanti. Klik tombol kirim, lalu buat saja di sini ID. Kemudian ini nama. Setelah nama, di sini jenis kelamin. Ingat ya, untuk penamaan field pada database itu tidak diharuskan menggunakan spasi. Kemudian status dan pekerjaan. Status pekerjaan. Ini kita buat saja integer. Namanya kita buat varchar. Jenis kelaminnya kita buat varchar. Statusnya kita buat varchar. Pekerjaannya kita buat varchar. Nah, untuk jenis kelamin teman-teman, kita akan buat seperti ini. Nanti integer, jikalau dia memasukkan nilai 1, maka dia laki-laki. Jikalau dia memasukkan nilai 2, maka dia perempuan. Jadi kita buat saja panjang nilainya 1. Untuk nama itu kita buat 128. Untuk integer kita buat auto increment. Dia secara otomatis akan menjadi primary key teman-teman. Kemudian untuk statusnya kita ubah menjadi varchar saja. Kemudian untuk pekerjaannya kita tambahkan 128 dan ini 256. Oke, setelah itu klik tombol simpan di sini. Nah, maka tidak ada data. Coba kita masukkan data. Tambahkan 1 datanya. ID-nya tidak usah karena tadi auto increment, sehingga ID-nya akan terisi secara otomatis mengikuti sistemnya. Dengan isinya primary key. Nama misalkan Ilasul. Jenis kelaminnya 1 ya. Laki-laki berarti teman-teman. Statusnya
mahasiswa, kemudian pekerjaannya. Oh, salah teman-teman. Ini statusnya single. Belum menikah ya. Belum menikah. Ini pekerjaannya mahasiswa. Oke, kirim. Nah, di sini terdapat satu buah data yang dimana ID, nama, jenis kelamin, status belum menikah, pekerjaan. Nah, database ini akan kita hubungkan ke dalam buka text editornya. Kita akan mengkonfigurasi databasenya supaya dapat terhubung. Pertama-tama teman-teman silakan buka folder application, kemudian folder config, kemudian file database. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi untuk databasenya. Dilihat teman-teman di sini. Hostname-nya biarkan saja localhost, username-nya kita buat root pada exampp. Password-nya kita kosongkan saja. Untuk database-nya kita buat tadi db penduduk. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Hanya ini saja untuk pengaturan database-nya. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, jika tidak ada error berarti dia berhasil teman-teman. Bagaimana cara kita melihatnya? Oke, sekarang coba kita lihat. Kita akan buka dokumentasi coordinatornya. Silakan akses coordinator.com, kemudian documentation. Nah, di sini kita menggunakan coordinator 3, lalu pilih online user guide, teman-teman. User guide 3. Oh, internet saya kayaknya lagi error nih. Coba kita akses aja yang localhost ATNCI3, kemudian pilih user guide. Kita pilih user guide yang offline aja. Nah, setelah muncul teman-teman, silakan ketikkan pada search docs-nya query builder gitu. Kemudian enter. Nanti akan dilihat. Pilih query builder class. Nah, teman-teman akan lihat di sini bagaimana cara kita menginsert datanya. Oke, kita pilih insert data. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk menginsert data pada database. Oke, kita lihat. Nah, bagaimana caranya? Ketika nama penduduk, jenis kelamin, status pekerjaan ini diklik simpan data, maka dia akan tersimpan di sini. Oke. Kita akan mulai. Buka text editornya kembali teman-teman. Silakan menuju pada tampilan tambah penduduk. Ini dia teman-teman. Untuk formnya silakan dibuat name-nya terlebih dahulu. Nama penduduk, input name. Kita buat di sini. Untuk nama penduduk, untuk name pada form itu menyesuaikan dengan yang pada tabel. Name. Sini nama. Coba kita lihat. Pada database kita di tabel penduduk, kita menggunakan field dengan ID, nama, jenis kelamin, status pekerjaan. Dan field ini harus sama dengan name pada form kita, teman-teman. Nama, kemudian, oke teman-teman, nama. Kemudian di sini teman-teman lihat, di select formnya, teman-teman buat di sini dengan name, yaitu jenis kelamin. Oke teman-teman, pada optionnya teman-teman silakan tambahkan value, nilainya 1. Jika untuk laki-laki nilainya 1. Jika untuk value 2 maka perempuan. Jadi teman-teman, nilai value ini akan masuk ke dalam database dan bukan laki-laki ini. Oke, ingat teman-teman. Kemudian di sini pada inputnya tambahkan name, status. Satu lagi, tambahkan name, pekerjaan. Nah, kemudian di sini tipenya submit untuk simpan datanya. Sehingga pada formnya kita buat di sini form actionnya mau kemana. Kita arahkan ke PHP. Buka tag PHP. Echo base URL sini, kemudian teman-teman bisa masukkan nama controllernya penduduk nanti. Kemudian sini proses tambah. Kita akan buat method baru yang namanya proses tambah, teman-teman. Oke.
Setelah konfigurasinya seperti ini, silakan di save. Kemudian refresh kembali, tekan simpan data. Nah, di sini metodenya yaitu menggunakan metode get secara default karena kita tadi belum mengkonfigurasi metodenya. Jadi kita tambahkan di sini metode baru yang namanya metode post aja, sehingga tidak terdapat pada URL. Oke. Refresh. Simpan. Nah, proses data, proses tambah. Karena tidak ada metode proses tambah, maka dia error 404, teman-teman. Nah, untuk tahap ini kita akan panggil terlebih dahulu metodenya. Jadi, teman-teman silakan buka kembali controller penduduknya. Ini dia. Kita buat metode baru yang namanya public function, kemudian proses tambah. Oke, coba kita lihat teman-teman, kita echo saja, kemudian proses tambah, save, kita lihat. Kemudian apabila kita klik simpan data, maka dia akan mengarah ke proses tambah, teman-teman. Oh, berarti berhasil, teman-teman. Bagaimana cara kita mengirimkan datanya? Pertama-tama kita harus mengambil terlebih dahulu datanya. Kita lihat teman-teman di sini pada data tambah penduduk di inputnya dia menggunakan name nama, teman-teman. Oh, ini tipe. Oops. ID. Oke. Name nama, jenis kelamin, status pekerjaan gitu, teman-teman. Bagaimana cara kita mengambil inputan data yang terdapat pada form yang ini untuk disimpan ke dalam database? Terlebih dahulu kita akan konfigurasi di sini. Jadi, setelah user menginputkan kembali di sini, maka kita akan mengambil datanya dan masuk ke dalam controller proses tambah data. Bagaimana caranya? Oke, silakan buka kembali dokumentasi dari coordinatornya. Bagaimana cara kita menginputkan datanya? Oke, kita baca sebentar. Ini dia, teman-teman. DB insert data. Nih. Kita simpan terlebih dahulu datanya ke dalam array, teman-teman. Oke, silakan buka kembali. Kita akan buat sebuah array dengan nama $data gitu. Ini kita menggunakan array asosiatif, teman-teman. Nah, pertama kita menggunakan nama. Nama ini kita ambil dari $this input post ini input post ini input post nama, kemudian oke teman-teman, ini kayaknya salah teman-teman. Kita lihat ini merah ya. Oh iya, kita ubah gini aja. $data sama dengan array, kemudian tambahkan di sini nama, lalu kita buat di sini $this input lalu post. Nah, kemudian nama filenya itu nama, koma, ini kita copy aja. Ini kenapa masih salah? Oh, ini array. Nama, kemudian di sini jenis kelamin. Ini juga jenis kelamin. Paste lagi. Ini juga status, ini pekerjaan, kemudian ini juga status, kemudian pekerjaan. Oke teman-teman, kita akan lihat bagaimana kejadiannya. Pardam $data, kemudian die untuk memperhatikannya.
ketika kita mengirim data dari sini, tambah data penduduk ini, dia akan mengirim ke proses tambah, public function, proses tambah, kemudian dia akan mengambil datanya di sini. Data input tadi yaitu dari method post dengan field nama, jenis kelamin, dia akan ditampung oleh variabel yang namanya data. Oke teman-teman, kita akan lihat tampilannya seperti apa. Save. Oh, ini kita tanyakan apa ini? Controller penduduk 23. Controller penduduk 23. Nama $dis input. Kita lihat teman-teman, ini kenapa nih? Oh iya teman-teman, ini bukan sama dengan teman-teman. Nah ini kan, ini juga. Dia kalau berhasil dia tidak ada garis merah teman-teman. Oke, kita save. Nah berhasil. Coba kita masukkan satu buah data. Elasul, kemudian laki-laki, kemudian pekerja, statusnya belum menikah, kemudian pekerjaannya mahasiswa. Oke, silakan diklik simpan data. Nah ini teman-teman, datanya array, nama Elasul, jenis kelamin. Nah kita lihat di sini bahwasanya kita sudah berhasil mengirimkan data yang diproses pada tambah tadi, kemudian diproses oleh metode tambah, proses tambah, dan kita simpan ke dalam variabel data. Nah, kita akan mengirimkan data tersebut ke dalam database teman-teman. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini query builder. Plus ini teman-teman, untuk inserting data teman-teman bisa lihat $dis db insert tabelnya apa, kemudian data yang dikirim ialah data inputan yang telah dikirimkan tadi. Kita sudah berhasil mengambil datanya dari di sini. Nah, kita akan menginsertnya ke dalam database. Kemudian kita masukkan di sini. Berarti $dis, kemudian db, kemudian insert. Nah, tambahkan di sini nama tabelnya ialah tabel penduduk. Kemudian data apa yang akan dikirim, yaitu data dengan isi data berupa array yang terdapat pada field tadi. Ini untuk Fardam kita komen aja, itu kita hapus boleh. Oke, save. Kemudian nanti kita akan redirect. Setelah datanya tersimpan, dia akan redirect ke halaman penduduk atau ke controller penduduk nanti. Oke, save. Kita akan coba. Oke, refresh. Nama penduduk Elasul, laki-laki, status belum menikah, pekerjaan mahasiswa. Simpan. Nah, kita lihat teman-teman. Undivided property penduduk. Database. Oh, ini kenapa ya teman-teman? Coba kita lihat. Ternyata teman-teman kita belum mengaktifkan namanya metode database-nya. Teman-teman silakan buka config, kemudian pilih auto load, kemudian teman-teman pilih auto load, kemudian scroll saja di bawah, pilih auto load libraries, kemudian di sini ada teman-teman katanya untuk mengauto-load suatu metode, misalkan database, email, dan session, silahkan ditambahkan pada auto-load libraries-nya. Jadi ditambahkan di sini database. Oke, simpan. Coba kita lihat. Nih teman-teman, ini masih data yang lama karena kita belum coding. Coba kita lihat database-nya. Oke, kita refresh. Oke teman-teman, kita telah berhasil menginput data. Ini sama ya. Coba kita bedakan saja. Kita input data satu lagi. Amal, laki-laki, statusnya menikah, kemudian pekerjaannya mahasiswa. Oke, kemudian simpan data. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke teman-teman, cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk insert datanya. Kita akan berikan ke form validation-nya. Oke, terima kasih. Make him spicy, Papa.